wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yoakim Rembu, SOS MAP, dosen pada program studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Timor. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yakni mata kuliah Kebijakan Publik. Adapun pemaparan video ini bertujuan untuk menunjukkan unjuk kerja saya pada pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya pada Dharma Pengajaran. Izinkan saya menyampaikan deskripsi mata kuliah Kebijakan Publik. Mata kuliah Kebijakan Publik merupakan mata kuliah wajib program studi yang diajarkan kepada mahasiswa program studi Ilmu Administrasi Negara semester 4 dengan bobot SKS-nya sebesar 3 SKS. Mata kuliah ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa sebagai peserta belajar tentang konsep dasar dan ruang lingkup kebijakan publik, sejarah perkembangan studi kebijakan publik, masalah dan isu kebijakan publik, agenda kebijakan publik sampai dengan tahapan kebijakan publik yang mencakup yang pertama formulasi kebijakan, yang kedua implementasi kebijakan, dan yang ketiga evaluasi kebijakan. Adapun CPL program studi yang dibebankan kepada mata kuliah kebijakan publik, yaitu yang pertama menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik, akuntabel dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang kedua, menguasai konsep, prinsip, dan cara berpikir administrasi negara untuk menyelesaikan persoalan-persoalan organisasi. Yang ketiga, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Yang keempat, mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, atau seni pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah, yakni yang pertama, mahasiswa memiliki sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep dasar, ruang lingkup, dan tahapan-tahapan kebijakan. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni pada bidangnya dalam menyelesaikan masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi. Untuk mewujudkan CPMK yang telah dijelaskan sebelumnya, maka proses perkuliahan untuk mata kuliah kebijakan publik dilaksanakan sebanyak 14 kali pertemuan tatap muka untuk membahas beberapa materi perkuliahan yang meliputi yang pertama, konsep dasar dan ruang lingkup kebijakan, yang kedua, sejarah perkembangan studi kebijakan publik, yang ketiga, model-model perumusan kebijakan publik, yang keempat, masalah dan isu kebijakan publik, yang kelima, penyusunan agenda, yang keenam, komponen-komponen pendukung dalam proses kebijakan, yang ketujuh, proses perumusan kebijakan publik, yang kedelapan, implementasi kebijakan publik, dan yang kesembilan, evaluasi kebijakan publik. Adapun pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran mata kuliah ini yaitu pendekatan pembelajaran kontekstual, di mana pendekatan kontekstual merupakan suatu pendekatan yang menekankan pada proses keterlibatan peserta didik secara penuh untuk menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkan dengan situasi kehidupan nyata, sehingga mendorong peserta didik untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan mereka. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mendorong mahasiswa agar mampu menemukan suatu hubungan antara pengetahuan yang mereka pelajari dengan materi pelajaran dengan kehidupan mereka sehari-hari. Adapun metode yang digunakan dalam pembelajaran ini, yang pertama adalah metode ceramah sebagai pengantar bagi mahasiswa agar dapat memiliki pemahaman dasar tentang materi. Lalu mahasiswa akan dibagi ke dalam small group discussion untuk memperdalam materi yang sudah dijelaskan dan pembelajaran mandiri melalui pemberian tugas, baik tugas mandiri maupun tugas kelompok secara teratur dan terstruktur. Adapun komponen penilaian pada mata kuliah ini terdiri dari
beberapa komponen. Yang pertama, kuis dengan bobot penilaian 10%. Yang kedua, tugas terstruktur, yaitu tugas individu dan tugas kelompok dengan bobot nilai sebesar 15%. Yang ketiga, partisipasi dan kepribadian dengan bobot nilai 15%. Yang keempat, ujian tengah semester dengan bobot nilai 30%. Dan yang kelima, ujian akhir semester dengan bobot nilai 30%. Hasil evaluasi akan diumumkan kepada mahasiswa melalui Syakat Cloud Universitas Timur. Dan mahasiswa diberi kesempatan untuk menyanggah nilai sebelum nilai tersebut dikunci secara permanen pada Syakat Cloud Universitas Timur. Berikut akan ditampilkan cuplikan video pembelajaran kebijakan publik. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semua. Selamat pagi, Pak. Oke, apa kabar hari ini? Baik? Baik. Ya, hari ini merupakan pertemuan kita yang ke-13. Kita akan membahas terkait dengan materi kita, lanjutan materi kita untuk mata kuliah kebijakan publik tentang implementasi kebijakan. Nah, ini merupakan salah satu tahapan paling penting dalam tahapan kebijakan publik. Oke, sebelum kita mulai kelas kita pada kesempatan pagi hari ini, baiknya kita awali dengan doa. Salah satu dari teman-teman, silakan kita bawa kita ke dalam doa. Baik. Marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Izinkanlah saya memimpin doa ini sesuai dengan ajaran Kristen Katolik. Dalam nama Bapa, dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa dalam kerajaan surga, Bapa yang maha. Hanya ini doa dan harapan yang kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, dalam Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih sudah bawa kita dalam doa dan buka perkuliahan kita pada pagi hari ini dengan doa. Oke, kita kembali untuk materi kita pada pagi hari ini. Kita akan belajar tentang implementasi kebijakan. Ya, pada dasarnya bahwa seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa tahapan ini merupakan salah satu tahapan penting dalam proses kebijakan, di mana setelah kebijakan itu ditetapkan, maka langkah selanjutnya adalah harus diimplementasikan atau harus dilaksanakan sehingga tujuan dari kebijakan itu benar-benar tercapai dan mampu memberikan dampak yang baik terhadap masyarakat. Ya, untuk itu, untuk mata kuliah ini, untuk materi hari ini ada dua pokok bahasan, subpokok bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama terkait kita akan melihat konsep dari implementasi kebijakan itu. Kita mencoba memaknai konsep dari implementasi kebijakan. Lalu yang kedua, kita akan melihat faktor-faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Oke. Sebelumnya kita berdiskusi di awal. Saya mau tahu sejauh mana teman-teman memahami terkait dengan konsep dari implementasi kebijakan. Siapa kira-kira yang bisa memberikan sedikit gambaran pemahaman terkait dengan konsep implementasi kebijakan? Luar biasa semangat ini. Oke, yang pertama, silahkan. Implementasi kebijakan adalah proses menerjemahkan keputusan kebijakan menjadi tindakan nyata untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi secara sederhana, implementasi kebijakan adalah pelaksanaan yang sudah dibuat di lapangan. Proses ini melibatkan berbagai aktor seperti pejabat pemerintah yang bertugas merencanakan, mengorganisir, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan organisasi. Oke, dapat disimpulkan dari tadi yang disampaikan oleh teman-temanmu itu bahwa implementasi ini mengacu kepada tahapan penerjemahan kebijakan. Penerjemahan terhadap isi kebijakan untuk dilaksanakan dalam bentuk tindakan-tindakan yang seharusnya dilakukan yang bisa memberikan dampak kepada kelompok sasaran, kepada masyarakat. Yang lain ada? Implementasi kebijakan adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak jelas, tidak kurang, tidak lebih juga. Cara implementasi, cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih, tidak kurang. Cara agar dalam implementasi itu bisa mencapai tujuan dari kebijakan. Ya, pada dasarnya implementasi ini berbicara tentang tindakan yang harus dilakukan oleh aktor-aktor kebijakan atau oleh implementer
dalam rangka melaksanakan apa yang sudah ditetapkan atau sudah diputuskan untuk bisa memberikan dampak yang positif terhadap masyarakat. Oke, sebagai pengantar di situ saya sampaikan bahwa implementasi kebijakan itu sebagai salah satu aktivitas dalam proses kebijakan publik sering bertentangan dengan yang diharapkan. Dalam proses implementasi itu, kalau tidak diperhatikan faktor-faktor yang menyebabkan, yang berpengaruh dalam proses implementasi, maka tujuan dari kebijakan itu bisa saja tidak tercapai. Kenapa? Akan bertentangan dengan apa yang menjadi tujuan dari kebijakan itu sendiri. Kemudian, dalam proses implementasi kebijakan publik, diperlukan pemahaman yang mendalam tentang tujuan kebijakan itu sendiri. Bahwa sebelum kebijakan itu diimplementasikan, kita seharusnya memahami secara baik apa yang menjadi tujuan dari kebijakan. Harus memahami, sehingga dalam proses pelaksanaan kita paham betul tentang tujuan dari kebijakan itu. Implementasi merupakan penerapan dari sebuah kebijakan yang di dalamnya berisi langkah-langkah dan proses kegiatan. Ada cara, ada langkah, ada petunjuk yang harus dilakukan, dan ini harus dipahami oleh mereka atau oleh implementer yang melaksanakan kebijakan itu. Nah, oke, berikut kita lihat konsep dari implementasi. Tadi sudah disampaikan oleh beberapa teman terkait dengan apa yang dimaksudkan dengan implementasi kebijakan. Ada beberapa ahli, saya mencoba mengutip beberapa teori dari beberapa para ahli yang menjelaskan tentang implementasi kebijakan. Ya, sebagai pengantar di sini juga saya menyampaikan implementasi diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Implementasi kebijakan merupakan sebuah aktivitas dalam menjalankan atau melaksanakan suatu kebijakan yang sudah ditetapkan. Ya. Implementasi suatu kebijakan itu memiliki peran yang penting bagi jalannya proses pemerintah dan kesejahteraan masyarakat. Artinya bahwa ketika implementasi kebijakan itu sudah dilaksanakan, proses pelaksanaan kebijakan itu sudah berjalan, ini harus benar-benar mampu memberikan dampak kepada masyarakat. Di awal pertemuan kita sudah saya sampaikan, saya sering menjelaskan bahwa lahirnya sebuah kebijakan itu adalah untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada di dalam kelompok masyarakat. Maka lazimnya setelah kebijakan itu diimplementasikan, maka permasalahan atau situasi yang dianggap sebagai masalah yang terjadi di dalam kelompok masyarakat itu bisa diatasi. Yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Oke, kita lihat beberapa konsep kebijakan publik menurut para ahli. Yang pertama, saya mengutip teorinya Van Meter dan Van Hoek. Mereka mendefinisikan implementasi kebijakan publik itu merupakan tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Bahwa sebelum implementasi itu dilaksanakan, sudah ada keputusan-keputusan yang telah ditetapkan, yang kita sebut sebagai kebijakan. Kebijakan ini menurut mereka dilaksanakan oleh organisasi publik, organisasi yang mengurusi urusan publik, termasuk lembaga pemerintah. Mereka punya tugas untuk melaksanakan atau mengimplementasikan kebijakan ini. Tindakan ini mencakup usaha untuk mengubah keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional. Bahwa kebijakan itu tidak hanya berakhir pada sebuah keputusan, tetapi harus ditindaklanjuti dalam bentuk yang lebih konkret, dalam bentuk yang lebih real, yaitu dalam aksi-aksi kebijakan. Agar apa? Kenapa kebijakan itu harus dilaksanakan? Agar mampu memberikan dampak sehingga menyelesaikan permasalahan di dalam kelompok masyarakat. Nah, lalu ada Pak, ini kadang lama Pak. Memang dalam proses implementasi itu tidak membutuhkan waktu yang sedikit. Prosesnya panjang dan melelahkan, ya. Ya kenapa? Melibatkan banyak sumber daya, melibatkan banyak orang, menyelesaikan berbagai macam permasalahan dan lain sebagainya. Lalu yang kedua kita lihat punyanya Sabatier, ya.
Dia menjelaskan implementasi kebijakan itu adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar. Ya, kebijakan dasar itu biasanya dalam bentuk undang-undang. Namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan eksekutif atau keputusan peraturan. Ya, pada dasarnya bentuk dari kebijakan itu ya dalam bentuk aturan, undang-undangan, keputusan-keputusan dan lain sebagainya yang harus dilakukan. Keputusan-keputusan dasar yang harus dilakukan. Lazimnya keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi. Bahwa keputusan tersebut memberikan harus punya tujuan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat. Ada banyak sekali permasalahan-permasalahan kita. Contoh, permasalahan yang paling unik, yang paling dirasakan oleh masyarakat Timur Tengah Utara. Misalnya apa? Masalah kemiskinan. Yang lain, masalah stunting. Ini harus disikapi. Kebijakan-kebijakan yang harus dikeluarkan oleh pemerintah harus bisa sampai kepada kelompok sasaran yang merasakan permasalahan itu. Dalam permasalahan stunting sekarang misalnya, banyak sekali kebijakan-kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah yang tujuannya adalah untuk menekan dan mengurangi jumlah anak stunting yang ada di Kabupaten Timur Tengah Utara. Dengan demikian kita berharap bahwa setelah diimplementasikan berbagai macam kebijakan itu, permasalahan stunting itu mulai teratasi, bisa teratasi, dan anak stunting di TPU itu bisa berkurang. Karena ini sangat berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia. Nah, kemudian yang berikut kita lihat menurut Franklin, dia menyatakan bahwa implementasi kebijakan adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan atau sejenisnya yang lebih nyata. Ya. Dia berbicara tentang apa yang terjadi setelah undang-undang itu ditetapkan. Apa yang harus dilakukan? Seperti yang saya sampaikan, bahwa kebijakan itu tidak sampai pada tahapan penetapan saja, tetapi harus dilaksanakan. Apa yang terjadi setelah penetapan? Bahwa undang-undang itu harus dilaksanakan. Ada banyak sekali undang-undang atau kebijakan atau peraturan yang sudah ditetapkan, tetapi banyak yang belum dilaksanakan ataupun sudah dilaksanakan tetapi belum memberikan dampak yang signifikan bagi perubahan di dalam kelompok masyarakat. Lalu yang berikut, Warwick dia katakan implementasi kebijakan itu sebagai transaksi sumber daya. Dalam proses implementasi kebijakan itu melibatkan berbagai macam sumber daya, ya, banyak hal, ada manusia, sarana prasarana, finansial dan lain sebagainya. Kompetensi manusia dipertaruhkan untuk bisa menerjemahkan tujuan kebijakan itu secara baik, sehingga tidak ada miss antara tujuan kebijakan dan apa yang dilaksanakan. Kemudian sebelum kita melanjutkan pada topik yang berikut, dari beberapa teori yang sudah disampaikan tadi tentang kebijakan publik, ada teman-teman yang bisa menyimpulkan? Untuk menjalankan konten atau isi kebijakan ke dalam aplikasi yang telah diamanatkan oleh pemerintah, dan juga kebijakan ini merupakan implementasi kebijakan ini merupakan tindakan untuk menerapkan kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan dan akan mendapatkan hal-hal positif dari masyarakat. Oke, pada dasarnya berbicara tentang bagaimana tahapan atau tindakan yang terjadi setelah kebijakan itu ditetapkan. Tindakan yang dilakukan untuk menerjemahkan isi dari kebijakan. Nah, di sini juga saya sudah membuat sebuah kesimpulan tentang implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan usaha untuk memahami apa yang terjadi secara real atau apa yang terjadi senyatanya terjadi. Ya, bagaimana program-program yang dilakukan dan peristiwa-peristiwa apa saja yang terjadi sehingga akan terlihat yang harus dilaksanakan dan tidak dilaksanakan. Tindakan real yang dilaksanakan untuk bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat setelah kebijakan itu ditetapkan. Itu berkontribusi, memiliki kontribusi untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di dalam kelompok masyarakat. Sampai di sini paham ya terkait dengan konsep implementasi kebijakan.
Paham. Oke, kita lanjut yang berikut adalah terkait dengan faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan, faktor-faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan publik. Ada banyak sekali faktor yang kemudian mampu mempengaruhi proses implementasi suatu kebijakan. Beberapa ahli juga memberikan pendapat mereka terkait dengan faktor apa saja yang memberikan pengaruh atau berpengaruh dalam proses implementasi kebijakan. Nah, Edward untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang terjadi yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan, dia memberikan beberapa pertanyaan. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, dalam mengkaji implementasi kebijakan, Edward dia bertanya, memulai dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Yakni yang pertama, kondisi seperti apa yang diperlukan sehingga implementasi itu berhasil. Kondisi seperti apa yang harus ada, yang harus terjadi sehingga implementasi itu bisa berhasil. Lalu hambatan apa saja yang menyebabkan proses implementasi itu bisa gagal? Ada beberapa faktor menurut Edward yang kemudian sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan publik. Yang pertama ada komunikasi. Apa itu komunikasi? Boleh yang belakang dulu. Komunikasi adalah kegiatan bertukar informasi, pesan, atau mindset pola pikir antara satu pihak dengan pihak yang lain, pihak yang satu sebagai pembicara, pihak yang satu sebagai pendengar, dan ketika pembicara membicarakan informasi yang pendengar harus memberikan umpan balik sehingga komunikasi bisa berjalan dengan efektif dan baik. Oke. Pada dasarnya bahwa komunikasi itu berbicara tentang proses pertukaran informasi. Lalu kamu apa? Mau disampaikan? Ya, Pak. Komunikasi kebijakan berarti proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan. Oke, proses penyampaian informasi dari pembuat kepada pelaksana dalam konteks implementasi kebijakan. Komunikasi ini menjadi penting. Ada beberapa faktor penting di dalam komunikasi itu sendiri. Yang pertama terkait dengan transmisi. Ya, transmisi. Bagaimana kebijakan itu dikomunikasikan? Melalui saluran apa kebijakan itu disampaikan kepada kelompok sasaran maupun yang digunakan oleh pelaku implementer dalam menyampaikan pesan-pesan kebijakan. Biasanya melalui sosialisasi. Ya, misalnya contoh salah satu. Transmisi ini harus diperhatikan sehingga semua orang yang terlibat dalam proses implementasi itu memahami secara utuh pesan dari atau isi dari kebijakan. Yang kedua terkait dengan kejelasan. Informasi yang disampaikan itu harus jelas sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang salah terhadap isi dari kebijakan. Yang berikut adalah konsistensi. Bahwa pesan yang disampaikan itu harus konsisten dan tidak berubah-ubah. Ya, jangan sampai pergi ke sana sampaikan yang lain, pergi ke sini sampaikan yang lain, sampai di sini pesannya sudah lain lagi. Maka itu akan menimbulkan penafsiran yang berbeda terhadap isi kebijakan. Yang kedua adalah sumber daya. Ya, sumber daya. Sumber daya ini juga terdiri dari beberapa faktor. Yang pertama ada sumber daya manusia. Mereka yang melaksanakan kebijakan. Ya, ini memang sangat luar biasa. Mereka harus memiliki kemampuan, memiliki kompetensi yang cukup untuk bisa menerjemahkan apa yang menjadi tujuan dari kebijakan. Lalu yang kedua ada informasi. Ya, ada informasi kevalidan informasi yang diperoleh ini harus bisa dipertanggungjawabkan. Siapa yang berhak untuk mengeluarkan informasi? Siapa yang berhak untuk menerima informasi? Siapa yang berhak untuk menerjemahkan informasi dan lain sebagainya? Lalu yang berikut ada sarana dan prasarana dalam pelaksanaan sebuah kebijakan, implementasi sebuah kebijakan. Yang salah satu faktor yang paling penting dalam menjadi bagian dari sumber daya itu adalah sarana prasarana. Tujuan kebijakan sudah bagus,
sumber dayanya sudah bagus, sarana prasarannya tidak mendukung. Sama juga. Dia harus seimbang sehingga proses pelaksanaan kebijakan itu bisa terlaksana secara baik. Lalu yang berikut adalah faktor disposisi. Ini berkaitan dengan kecenderungan sikap para pelaku kebijakan. Kecenderungan, bagaimana sikap mereka terhadap arah kebijakan itu? Apakah mereka mendukung atau bahkan mereka menolak kebijakan itu? Ketika mereka punya kecenderungan mendukung kebijakan, maka otomatis secara positif kebijakan itu akan terlaksana secara baik. Saya analogikan, ketika kalian diminta untuk melakukan satu pekerjaan, lalu itu bertolak belakang dengan apa yang kalian paham, maka tugas yang diberikan tidak akan terlaksana secara baik. Ini berkaitan dengan faktor disposisi atau kecenderungan sikap pelaku pelaksana kebijakan. Lalu yang terakhir adalah faktor struktur birokrasi. Ini berkaitan dengan lembaga, siapa yang melaksanakan kebijakan. Birokrasi kita yang begini buncit, yang begini gemuk, akan berpengaruh dalam proses pelaksanaan kebijakan. Maka perlu dilihat siapa kira-kira yang layak melaksanakan kebijakan itu. Di sana ada SOP yang menjadi acuan pegangan bagi mereka untuk melaksanakan kebijakan. Lalu yang kedua selain itu ada fragmentasi yang merupakan bagian dari struktur birokrasi. Ini berkaitan dengan tanggung jawab, pembagian tanggung jawab. Dalam melaksanakan tugas sebagai implementer, mereka memiliki tanggung jawab masing-masing yang ini harus dipegang. Harus dipegang sehingga kita tidak kemudian meninggalkan tanggung jawab itu. Tujuan awal dari kebijakan itu bisa terlaksana secara baik dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Oke, sampai di sini ada yang bisa memberikan kesimpulan terkait materi kita hari ini? Faktor pertama yaitu komunikasi. Dalam komunikasi ini terdapat beberapa faktor yaitu transmisi, kejelasan, serta konsistensi. Faktor yang kedua yaitu sumber daya. Sumber daya terdapat yaitu staf atau sumber daya manusia yang menjadi salah satu pelaksana implementasi kebijakan. Selain itu terdapat informasi, wewenang, serta fasilitas. Yang ketiga yaitu faktor disposisi. Faktor disposisi menjadi salah satu faktor yang penting dalam sebuah implementasi kebijakan. Selain itu terdapat juga faktor struktur birokrasi. Dalam faktor struktur birokrasi ini terdapat SOP dan juga melaksanakan fragmentasi dengan tujuan untuk menyebarkan tanggung jawab kegiatan dan program-program pada beberapa unit kerja yang disesuaikan dengan bidangnya masing-masing. Terima kasih. Oke, baik. Itu merupakan materi yang sudah kita pelajari hari ini. Saya berharap bahwa semua juga bisa memahami materi yang sudah kita bahas secara bersama dan memberikan nilai yang positif bagi teman-teman dalam rangka menambah pengetahuan di bidang kebijakan publik nantinya. Terima kasih untuk hari ini dan kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa, Allah Bapa dalam kerajaan surga, Bapa yang maha baik dan penyayang padamu, lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Amin. Oke, terima kasih. Demikian video pembelajaran unjuk kerja pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Saya Yoakim Remu, Esos MAP, mengucapkan terima kasih. Salam sehat.